Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah ketemu lagi, gimana kabarnya? Pastinya semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Kita berharap teman-teman semuanya hari ini ya sampai dengan selamanya seterusnya tetap menjaga kesehatan, sehingga kesehatan ini menjadi sesuatu yang paling utama dan pastinya keberkahan juga senantiasa menaungi kita. Dan lama kita nggak ketemu ya, mohon maaf karena banyak sekali agenda yang semestinya harus menjadikan kita beberapa saat ya MOC Mas Oji Channel tidak update ya. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita saling melupakan. Alhamdulillah hari ini kembali lagi MOC hadir membersamai teman-teman semuanya, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Teman-teman semuanya, hari ini pekan terakhir ya, di akhir bulan Juni, yang pastinya kita masih menghadapi suasana pandemik lebih dari setahun rupanya ya. Kita masih harus ya, bersama-sama berjuang untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana situasi dan kondisi di daerah teman-teman semuanya? Ya, kalau di Jogja ya, tempat kami berada saat ini, virus corona memang sama seperti daerah-daerah sebelumnya, daerah-daerah yang lainnya, bahwa kita mengalami peningkatan kasus ya. Dan ini memang menjadi sebuah keprihatinan dan kewaspadaan bagi kita semuanya, khususnya bagi teman-teman yang selalu beraktivitas di luar ya, melakukan aktivitas di luar, bekerja dan sebagainya. Memang tetap harus kita pesankan selalu kita waspada dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker ya. Ini karena saya ada di ruangan jadi nggak pakai masker, saya berada di satu tempat yang saya sendiri sehingga relatif aman. Tetapi ketika nanti kita keluar ya, pastikan teman-teman ketika beraktivitas di luar, berinteraksi dengan orang itu kenakan masker, gunakan masker ya. Selalu kita gunakan masker, kemudian juga jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Ini standar minimal yang harus kita lakukan untuk menjaga bersama-sama untuk kewaspadaan kita memerangi virus COVID-19 atau pandemi corona ini. Nah, kalau kita melihat beberapa berita akhir-akhir ini dalam beberapa hari terakhir, mungkin tidak hanya Jogja, tapi hampir merata di beberapa wilayah di Indonesia, virus corona ini semakin mengkhawatirkan. Ya, istilahnya seperti di Jakarta juga kita informasikan banyak sekali rumah-rumah sakit yang penuh. Bahkan beberapa informasi ada beberapa rumah sakit yang mengharuskan terpaksa merawat pasiennya tidak di ruangan-ruangan perawatan, tetapi di tempat-tempat yang kurang layak. Ya, di luar dan sebagainya. Ini memprihatinkan dan kita semuanya sedih dengan kondisi yang seperti ini. Dan banyak yang menyebutkan bahwa kondisi ini sudah semestinya lah pemerintah segera bertindak untuk menarik rem darurat. Maksudnya rem darurat apa ya? Segera mengambil sebuah kebijakan apa yang pasti gitu ya, langkah-langkah pasti yang semestinya dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita sulit sekali ya memberikan himbauan kepada warga masyarakat di mana ya tempat-tempat umum masih dibuka. Ya, kalau di Jogja ya semestinya saya mendengar kabar beberapa hari terakhir Sultan sudah memerintahkan untuk menutup beberapa kawasan wisata. Ya, ini salah satu langkah yang cukup baik. Juga banyak daerah-daerah lain yang akhirnya memperlakukan penutupan daerah-daerah wisata. Ya, ini karena menimbulkan adanya kerumunan dan bisa dipastikan virus bermutasi dari kerumunan orang-orang yang hadir di situ. Tapi menarik kita membaca berita Kompas hari ini tentang menjaga kewarasan di tengah pandemik, saatnya pemerintah tarik rem darurat. Nah, ada istilah yang disampaikan seperti kata Einstein ya. Einstein mengatakan mengulang-ulang hal yang sama tetapi mengharapkan hasil yang berbeda adalah ketidakwarasan. Kita sering mengulang-ulang, ayo kenakan masker, jaga jarak ya, sering cuci tangan. Tetapi ya hasilnya ternyata sama aja gitu ya. Maka menurut saya memang semestinya pemerintah memiliki satu strategi bagaimana agar
virus pandemik ini bisa teratasi. Ya, kasihan saudara-saudara kita yang sudah kehilangan sanak familinya, kasihan saudara-saudara kita yang hari ini masih terbaring karena memang terpapar dari virus COVID-19 ini. Jadi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang kian mengkhawatirkan ini, ya kita ada 3 kali rekor penambahan kasus, teman-teman. Ya, angka tertinggi mencapai 20.574 kasus COVID-19 pada hari Kamis kemarin, tanggal 24 Juni tahun 2021. Jumlah kasus kematian juga meningkat melampaui 400 orang dalam sehari. Ngeri ya, 400 orang nyawa harus melayang yang teridentifikasi sebagai pasien COVID-19. Kemudian kasus kematian tertinggi pernah terjadi pada tanggal 28 Januari yang lalu, ya beberapa bulan, ya sekitar 6 bulan yang lalu, yaitu 476 orang, dan bulan April sebanyak 427 orang. Sejak itu angka kematian COVID mulai melandai, tetapi minggu ini naik kembali tembus ke angka 400 pasien, ya 422 orang meninggal dalam sehari di hari Jumat kemarin. Ternyata mulai naik lagi, ya setelah sebelumnya melandai, ada kenaikan yang cukup signifikan. Nah, kita lanjutkan. Di tengah lonjakan kasus, ya Pak Presiden kemarin, Pak Jokowi tetap memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro. Menurut pemerintah, ya pemerintah telah menerima masukan soal pembatasan sosial berskala besar atau lockdown. Ini menjadi harapan kita semua. Semestinya ada beberapa daerah-daerah yang zona merah yang sudah sangat mengkhawatirkan itu dilakukan lockdown atau pembatasan berskala besar. Namun, ya kata Pak Presiden, skala mikro ini paling tepat. Yang diambil adalah skala mikro seperti sebelum-sebelumnya. Ya sama aja menurut saya ya. Nah, meskipun ya kita juga sangat dilematis ketika kita memberlakukan lockdown, ada resiko yang harus kita hadapi. Mungkin ini yang menjadi satu pertimbangan di pemerintahan, ya. Kemudian ini menurut Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Budaya UGM, ya, yaitu Rismawan Pradiptyo, menegaskan saat ini pemerintah harus segera menarik rem darurat untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi. Nah, ini sepakat saya. Ada upaya-upaya yang dilakukan, yaitu menarik rem darurat, ya. Sekarang saatnya pemerintah menarik rem darurat untuk menghindari Indonesia dari tragedi kemanusiaan, ya. Ini menurut Rismawan, ya, salah satu akademisi dari Fakultas Ekonomi UGM. Nah, Rismawan mengingatkan jangan sampai penanganan COVID-19 melupakan aspek kemanusiaan sehingga menimbulkan seperti yang terjadi di India. Kita tahu, ya, beberapa bulan yang lalu India ya sempat ya mengalami luar biasa krisis kemanusiaan, korban bertumbangan di sana, ya karena ada kegagalan pemerintah untuk menangani virus ini. Sementara hari ini Indonesia ya dihantam dengan berbagai macam varian baru dari virus corona ini. Ada alpha, beta, delta, ya bawaan dari India juga. Jadi ini semakin menguatkan kita untuk segera melakukan tindakan menarik rem darurat. Nah, bagi kita teman-teman semua yang ada di rumah, pastinya ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Jangan sampai teman-teman tidak waspada, jangan sampai lengah. Ya, tetap minimal sekali kita menggunakan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita. Ya, 3M itu tadi seperti di awal, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sesering mungkin dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak, ya. Ini minimalnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya kira itulah yang ingin kita sampaikan di kesempatan kali ini. Intinya bahwa wabah ini belum berakhir. Pandemik ini belum selesai, teman-teman semuanya. Apapun dari kita, semestinya lah menyadari betul, ya. Terlepas di luar sana mungkin ada yang mungkin kurang percaya dengan adanya wabah ini. Tapi kalau kemudian kita yakin bahwa virus ini memang betul-betul ada, nyata, ya, semestinya kita juga harus berwaspada untuk tidak bermain-main dengan virus ini. Ya, minimal jaga diri kita, jaga diri teman-teman untuk selalu waspada. Jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya tetap tinggal di rumah, ya, tetap beraktivitas
di dalam rumah atau di dalam ruangan. Oke, teman-teman semuanya, saya kira itu ya perjumpaan singkat kita mengawali ya, kembali kita ingin sharing di channel yang kita cintai ini, channel yang kita kembangkan ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat. Sampai ketemu lagi nanti di beberapa sesi selanjutnya. Sampai ketemu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa teman-teman semua untuk mendukung channel ini. Senantiasa kita support dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.